Halaman 3 baris ya dari atas. Halaman 3 baris dari atas. Ya aliyu ma safara ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya aliyu ma safara ahadun
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ma safara ahadun taliban al-harama mashiyan illa kana syaitanu qarinahu wala rakiban illa kana ardifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala inda al-jima' illa syarakahu syaitan fi waladihi wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikhum fil amwal wal awladi wa'iduhum. Wasiat atau pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat sekaligus merupakan seorang menantu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan memang pesan ini bukan saja dikhususkan kepada Sayyidina Ali, namun ditujukan juga kepada kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesankan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma safara ahadun, tidaklah bepergian, tidaklah berlayar, bepergian keluar, ahadun, seseorang, baik laki-kah dia ataupun wanita, keluar dari rumahnya talibanil haram, dalam keadaan dia ingin mencari harta, barang, benda atau kerjaan yang haram. Masyian, dalam keadaan berjalan kaki, digerakkan kakinya dari rumahnya di pagi harikah, siang harikah, sore hari ataupun malam, digerakkan kakinya menuju tempat pekerjaannya atau mencari sesuatu yang haram, illa kana syaitanu qarinahu, kata Rasulullah, melainkan ketika dia gerakan kakinya untuk mencari sesuatu yang haram dengan jalan yang haram, melainkan di situ setan akan ikut menyertai orang tersebut. Jadi kalau kita nyari yang haram, itu setan bakal ikut sama kita. Kita jalan kaki, dia bakal muntilin kita. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh hidup selagu-lagunya. Harus ada pedoman, harus ada aturan yang kita ikuti kalau kita kepengen selamat dunia akhirat. Dan memang sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara hidup
kita mengejar mencari harta. Nggak boleh dengan cara yang haram. Apakah benda itu haram atau memang cara untuk kita menghasilkan, memperoleh, mendapatkan itu dengan yang haram. Jadi haram itu ada dua. Apakah memang bendanya itu haram, ya, seperti khamar, atau memang cara untuk menghasilkan sesuatu tersebut dengan cara yang haram. Ya. Makanya kita kalau mau kita masuk ke dalam dunia perdagangan, buyur, jual beli itu perlu tahu tata cara jual beli yang disyariatkan oleh agama, sehingga tidak terjerumus dalam hal yang haram. Ya. Kalau kita pasang niat yang baik, ketika kita cari duit, melangkahkan kaki dari rumah tangga kita, meninggalkan istri kita, meninggalkan anak kita, kita niat untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, keluarga kita. Memang apa yang kita cari itu adalah sesuatu yang halal dan juga mendapatkannya dengan cara yang halal, maka tentu itu akan memperoleh pahala yang begitu besar, karena itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluar rumah kita pagi-pagi, kita starter motor kita starter mobil kita, melangkahkan kaki kita dari rumah kita. Niat, ya Allah, saya cari rezeki ini, cari rezeki yang halal. Saya pengen nafkahin keluarga saya, anak istri saya, ya Allah. Saya juga melangkahkan kaki ini mencari usaha ini dengan cara yang benar, ya Allah. Maka kalau kita niatnya seperti itu, pasang niat dengan baik, mencari suatu yang halal, itu bisa berguguran kita punya dosa. Jadi bisa berguguran kita punya dosa, rontok dosa-dosa kita. Apalagi diperkuat oleh hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun wala jihadun fi sabilillah illa al-humum fi talabil ma'isyah. Jadi kalau kita kerja nih di mana antum berada, ya, yang narik motor niat yang benar. Ya, yang di kantor biar benar, yang di pasar juga biar benar, biar jujur. Ya. Itu Rasul katakan, inna minadz dzunubi dzunuban, sungguhnya dari dosa-dosa yang kita perbuat ada dosa la yukaffiruha salatun, ada dosa yang enggak bisa digugurkan oleh ibadah salat. Jadi ada dosa yang nggak bisa dibikin rontok, gugur, hilang sama kerjaan sholat. Ada dosa yang kalau kita kerjain pakai sholat dimaafkan. Kayak kita kan kotor-kotor, kita kena cat. Nah, kira-kira bersih ini pakai apa? Pakai spiritus, ya kan? Kita kena cat, dibersihinnya pakai minyak tanah kan. Kalau kita ngilangin cat, dibersihinnya pakai air doang, air biasa, hilang kok enggak? Nah begitupun juga sama dosa yang kita perbuat, cara menghilangkannya beda-beda. Cara ngilanginnya apa? Ada yang sekali gosok begini hilang, ada yang kudu pakai air, ya kan? Ada yang nggak bisa dihilangin pakai air, nggak bisa dihilangin pakai amplas, kecuali pakai kayak tadi, pakai minyak tanah, pakai spiritus baru hilang. Begitupun dosa yang kita perbuat, itu cara menghilangkannya beda-beda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada dosa yang nggak bisa digugurin, dirontokin sama kerjaan sholat kita.
Bahkan dosa ini nggak bisa digugurin, nggak bisa dirontokin oleh kerjaan wala siyamun dengan dosa kita. Kita punya dosa, kita punya salah kepada Allah Ta'ala, kemudian kita puasa Senin, Kemis, ibadah-ibadah, puasa-puasa yang sunnah lainnya, nggak rontok-rontok juga. Pakai kerjaan sholat nggak rontok, pakai puasa pun agak rontok. Wala hajjun, dan juga nggak bisa dihapus, ditipek, digugurin dengan ibadah haji kita. Pakai ibadah haji kita puluhan juta, nunggunya lama, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nggak hilang juga itu dosa yang kita perbuat. Sampai Rasul katakan wala jihadun fi sabilillah. Nggak bisa juga itu rontok dosa yang pernah kita perbuat dengan jihad di jalan Allah Ta'ala, dengan cara kita memerangi orang-orang kafir harbi. Nggak bisa juga dimaafin sama Allah. Nah kalau begitu pakai apa dong bisa hilang dosanya? Kalau pakai sholat nggak bisa, pakai puasa nggak bisa, pakai haji nggak bisa, pakai jihad fisabilillah juga nggak dimaafin sama Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dosa bisa gugur, bisa rontok, illal umum fi talabil ma'isyah, melainkan pusing memikirkan apa, mencari kehidupan ini. Pusing kita punya keluarga, akhirnya kita kerja cari duit, banting tulang, peras keringat, panas-panasan, hujan-kehujanan gitu. Ya, nyari duit kita tuh. Tapi ingat jangan lupa ibadah. Garis bawahi, tapi ingat jangan lupa ibadah. Itu pusingnya kita memikirkan ma'isyah, itu bisa merontokkan dosa kita yang nggak bisa dihapus sama ibadah yang tadi. Ibadah sholat nggak bisa, puasa, haji, jihad fisabilillah nggak bisa, tapi bisa rontok, bisa diampunin sama Allah, bisa ditipek pakai apa? Dengan sebab kita pusing mikirin kehidupan di alam dunia. Cari duit kita banting tulang, bisa hilang. Tuh, makanya intinya nyari duit, kalau mau kita nyari duit yang benar. Kita niatin nih untuk apa? Oh, dalam rumah tangga kita ada yang harus, yang wajib kita berikan nafkah. Itu. Oh. Ya. Nah, itu seperti. Tapi andai kata ketika kita menggerakkan kaki kita keluar dari rumah kita, kemudian udah ada niatan untuk mencari benda yang haram, kerjaan yang haram, cara yang haram, Rasul katakan masa faraqahadun talibanil harama masyian illa kana syaitanu qarinahu. Tidaklah keluar kita ini dari rumah tangga kita mencari kerjaan yang haram, sesuatu yang haram, jalan kaki kita, illa kana syaitanu qarinahu, melainkan itu setan ngikutin kita, ngintilin kita. Kalau cari yang haram itu cepat banget itu, semangat biasanya. Kenapa semangat? Kalau cari yang haram karena ditumpangin sama setan. Cuman kita nggak bisa lihat aja tuh setan nguntilin kita. Ya, makanya setan tuh selalu ngebisikin kita, udah cari aja, yang penting lo dapat duit, yang penting perut ente terisi, perut ente kenyang, kagak kelaparan di alam dunia ini. Mantap aja udah, walaupun yang haram. Ya, istilah kata kan kalau sekarang jangankan yang apa? Halal. Yang halal, yang haram aja susah. Hati-hati tuh kita ngomong begitu, punya itikad seperti itu, syahadat kita. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Berarti dia ngeredoin yang apa? Yang haram kalau begitu. Udah yang haram aja 4 lah, yang halal itu susah. Gitu. Tuh jadi kalau kita kerjaan kita seperti itu dikuntilin sama setan tuh, diikutin dari rumah kita. Ya. Makanya maling kotak amal di masjid jam 3 berani gak dia?
berani tuh. Maling kotak amal. Keluar dari rumahnya jam 3, menuju ke masjid, ke musola, ngambil kotak amal, berani. Tapi giliran dibangunin sama istrinya, bang ayo tahajud jam 3 nih. Serem ah WC-nya. Takut WC-nya serem itu, mati lampu lagi. Tapi giliran dia nyolong kotak amal jam 3, berani nggak? Dibela-belain sama dia. Kenapa? Nah, itu dia jawabannya udah. Setan kerjaan itu. Ya. Jadi emang yang namanya ibadah itu bawaannya repot. Bawaannya apa? Kita kalau mikirin repot maka gak ada habis-habisnya. Yang ada kita nggak hadir majelis ilmu. Kenapa itu? Repot. Semuanya kalau diturutin merepot. Benar nggak? Iya. Ya. Tapi kalau buat yang haram-haram, berani aja bawaan itu. Ya. Jadi kalau kita jalan kaki tanpa berkendaraan, umpamanya antum jalan kaki naik odong-odong, naik motor, niatan kita nyari yang haram, sesuatu yang haram atau dengan cara yang haram, itu kalau dilihat kasat mata ada setan menggilin kita, ikutin kita dari belakang. Mau kemana lu jalan? Ayo, saya ikuti. Gitu. Kita nggak bisa lihat aja. Wala raqiban illa kana radifahu. Dan tidaklah seseorang itu mencari barang, mencari kerjaan yang haram. Raqiban dalam keadaan berkendaraan. Ya. Pagi-pagi dia panasin motornya, mobilnya. Ya, tujuan dia ngapain? Cari yang haram. Berkendaraan, kalau tadi jalan kaki. Kalau sekarang apa? Naik motor. Illa kana radifahu, melainkan itu setan ikut bonceng sama dia. Jadi yang kalau kita niatan kita nggak baik, haram itu kita ngeboncengin setan itu. Dilihat sama kasat mata kita sih nggak ada apa-apa di belakang. Cuman sebenarnya yang kita boncengin siapa? Setan. Diikutin, diuntilin juga apa dia. Walaupun kita berkendaraan di situ. Makanya di saat anak muda itu ngapel ke rumah ceweknya, gitu kan? Walaupun tengah malam umpamanya, ya, dia pakai motor umpamanya lewatin 7 turunan, 7 tanjakan, lewat kober lagi, ya, berani nggak? Kenapa itu? Setan. Jangan takut. Benar nggak? Setan itu. Walaupun tengah malam udah bawaannya udah berani aja tuh. Nggak ada rasa takut apa ini kesepian bagaimana, itu semua dilawan tuh. Ini bukan kekuatan cinta, bukan. Kuasa kekuatan cinta nih, kepala peang gitu. Setan tuh sebenarnya. Bisa aja ngelesek kekuatan cinta lah. Kober dilewatin sama dia tuh. Sampai pacaran di kober. Coba kalau disuruh nganterin berkat sama emaknya, lihat kober, nggak mak, takut serem. Itu bilang gitu. Giliran disuruh orang tua nggak mau, takutan. Tapi kalau buat pacaran, oke. Gak ada takut-takutnya. Berani aja bawaannya. Jalan kaki deh, pakai motor deh. Tapi giliran disuruh ngaji, alasannya ada aja corona lah. Lu ngaji, masih corona. Ntar bulan mati lo, bikin repot lagi. Lo mau itu kan mati gak disolatin gitu. Kadang-kadang suara azan kedengeran dari rumahnya, dari masjid musola kedengeran, ya. Tapi dia pura-pura nggak denger aja. Giliran dangdutan 2 kilo denger, datang gitu. Itu udah setan, udah ajakan itu dia halus banget ajakannya. Orang pasti apa? Bisa tergoda kalau dia lemah, dia punya iman. Gitu.
Jadi kita niatin kalau kita keluar dari rumah kita, rumah tangga kita untuk mencari sesuap nasi. Kata siapa itu lagunya itu? Sesuap nasi segenggam berlian. Lagu siapa itu? Wali apa? Iya. Niatin cari yang apa? Cari yang halal. Jadi makanya hidup ini nikmatin aja udah. Antum dapat berapa sehari gitu kan? Dapat gocap. Dapat 100 semuanya, ya ada syukurin aja, ya. Jadi kita nggak ngejar-ngejar yang haram. Kalau kita merasa kurang terus yang ada, udah hidup nggak pakai rem, entar. Dilabrak aja udah yang haram juga. Yang penting gue dapat duit, gitu. Karena yang dipentingin sama dia urusan apa? Perut, dunia. Nikmatin dah, walaupun apa? Tiap hari kita makan tempe. Yang penting bisa ngolahnya gitu. Bener gak? Antum doyan gak tiap hari makan tempe? Kalau mau lebih kasih yang lebih istri. Baru tuh ada KFC ada, ya kan? Yang lain ada. Ya. Tapi kalau kita pas-pasan nikmatin aja udah. Jangan ngejar-ngejar yang kagak apa. Yang nggak ada, nikmatin sekalipun makan tempe. Hari Senin tempe goreng. Selasa tempe bacem. Ya kan? Nah, Rabu tempe orek, Kamis telur tempe, itu macam-macam nggak? Kan bukan dilihat dari itu, yang penting sehatnya gitu. Ya, benar nggak? Yang penting sehat, makan enak juga. Kalau mulut pahit mah gak enak, benar nggak? Untuk makan enak tapi mulut pahit enak nggak? Enggak. Ya, jadi begitu. Kita syukur ini susah. Ya. Jadi ajakan setan itu seperti itu. Ya. Pakai makan yang halal itu obat, tapi kalau makan yang haram itu sekalipun itu vitamin penyakit. Kita makan yang halal jadi obat. Ibadah semangat kita, ngaji semangat, baca Quran semangat kita. Tapi kalau kita makan yang haram, sekalipun tuh duitnya kita beliin vitamin, tetap jadi penyakit. Zahir vitamin, ya. Tapi tetap jadi apa? Penyakit sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi jangan terbuai oleh bujuk rayu setan. Ya, ajakan setan di situ. Dahsyat dia punya ajakan itu. Ya. Umpamanya kita lagi nonton bola berjam-jam ngantuk. Kira-kira TV kita matiin, kemudian api nyeduh kopi. Antum lagi nonton bola, ngantuk nih gitu kan, gak kuat. Karena tadi belum tidur, ya kan? Pulang kerja gitu kan, belum tidur, belum TV, ngantuk. TV dimatiin, api nyeduh kopi. Ini cocok semua jawabannya sama nih, satu musola. Nah sekarang begini. Tapi sekarang kalau kita lagi baca Quran nyeduh kopi, apa tutup tuh Al-Quran? Giliran baca Quran bukannya kita nyeduh kopi, Al-Qurannya kita tutup. Kalau nonton TV jadi matiin. Minum kopi dulu, udah gitu. Coba antum, kalau antum tuh ngaji ngantuk gitu kan, baca Quran ngantuk, taruh dulu minum kopi dulu deh gitu kan. Tapi enggak, tapi Quran yang kita ambil. Ini kelas kita begini, kelas teri kali. Ya baru jadi wali gitu. Ya Allah. Kita kalau ngaji begini berasa, bukannya kita nyindir-nyindir, nggak ada nyindir pribadi kita, karena pribadi kita masih begitu. Jadi kita sebenarnya apa? Ngomelin pribadi kita sendiri. Ya Allah, begini banget nih diri kita ini, nafsu kita begini banget nih, enaknya mau begini, enaknya nih begini. Jadi wala raqiban illa kana radifahu. Dan tidaklah seorang itu dia mencari rizki, mencari harta sesuap nasi dalam keadaan berkendaraan, namun niatnya mencari harta yang haram,
illa kana radifahu, melainkan itu setan ikut bonceng di belakang dia tuh. Dinyemplak aja setan tuh di belakang tuh. Ya, dikata kita nggak ada, ternyata ada tuh. Ya, cuman kita nggak bisa lihat di situ kita. Ya. Ya, jadi kita nikmatin yang ada, jangan kita nyari-nyari yang susah kita cari gitu. Syukurin yang ada, insyaallah la in syakartum la azidannakum. Karena kalau kita banyak pusing, alhamdulillah dikatakan. Dalam kitab Ibnu Sina Al-Qanun fit Tib, ya, itu dikatakan alhamdulillah. Keluh kesah, gundah gulana gitu kan. Galau itu bisa mendatangkan setengah penyakit. Kenapa penyakit bisa datang? Banyak pusing, banyak galau gitu tuh, banyak apa? Banyak pikiran. Kan yang namanya penyakit itu bisa jadi faktor makanan, bisa jadi penyebabnya dari banyak apa? Pikiran. Tapi coba kalau kita bawa tenang, rileks, santai, kita syukurin yang ada, kita nikmatin yang ada. Sedikit kita syukurin, banyak kita bilang alhamdulillah. Kalau kita tenang begitu, kata Ibnu Sina dikatakan al-itmi'nan nisfud dawa. Ketenangan mendatangkan kesembuhan. Tenang gitu. Kalau kita punya penyakit, umpamanya kalau kita bawa apa namanya itu? Itu bisa nambah penyakit kita. Bisa nambah. Tapi kalau kita bawa tenang, bawa rileks, bawa santai, insya Allah jadi obat buat kita. Corona kalau di-share terus corona pusing kita, yang ada jadi sakit kita. Benar nggak? Nah itu begitu, stres jadi yang ada tuh. Dan kalau kata orang Barat, biar kita senang, nyaman, rileks, dengerin musik jazz. Benar nggak? Musik jazz katanya dengerin kalau kata orang Barat. Cuman kalau kita apa orang Islam ya begitu. Nah, kalau kita kan tuntunan baca selawat, dengerin selawat, ya, baca Al-Quran. Insya Allah jadi kita hidup nyaman, tenang, meningkatkan imun, menambahkan iman. Kan begitu. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu. Dan tidaklah seseorang itu baik laki ataupun perempuan jama'a malan haraman, dia kumpulin harta yang haram. Banyak duitnya tapi haram, banyak bandanya tapi haram umpamanya. Dengan cara yang riba, dengan cara mengambil hak orang lain umpamanya. Dia zalim. Illa akalahu syaitan, melainkan itu setan ikut menikmati harta yang dia punya. Jadi setan ikut nikmatin dia punya duit, setan ikut nikmatin dia punya banda, dia punya hartanya. Nah, inilah yang namanya disebut dengan harta yang enggak barokah. Harta yang enggak barokah. Gitu. Nah, coba kalau orang korupsi, dikorupsi ratusan juta, miliaran, triliunan, satu saat tangkap tangan, itu duitnya habis gitu, habis buat bayar pengacara, diambil lagi sama negara, habis gitu, habis. Ya, itu begitu aja, dia nggak ada berkahnya jadi, begitu. Ya. Jadi dalam dunia ini kalau kita mau mencari harta yang memang dunia ini merupakan tempat yang fana, ya, yang nggak seberapa, kita nggak bakal lama kita hidup di alam dunia, maka kita niatkan dengan sebaik-baiknya. Kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan untuk negeri apa? Kita niatkan untuk negeri akhirat. Kalau orang-orang tua dulu kan, kalau kita sering dengar ceritanya pada apik, masya Allah. Ya, sampai makannya jangan sampai ini punya orang nih, ini hak orang kita makan. Apik pada orang tua dulu.
sampai saking apiknya dia nanam deh singkong di halaman rumahnya kan gitu, nanam bayam makan dari situ. Ya, padahal anaknya banyak, sekolahnya nggak berapa, anaknya banyak 33 kayak uji tasbih. Tapi jadi ya tuh anak-anak itu menjadi insinyur, jadi dokter, jadi kiai, ya kan? Hidup tuh. Tapi kita orang yang kerja kantoran, anak baru 2, ngap-ngapan nggak? Ngapa aja yang ada? Tuh, itu ciri yang barokah tuh begitu. Gitu. Ya Allah, bisa biayain anak kita, keluarga kita, bisa bantu, bisa sedekah kita. Itu ciri harta yang barokah itu seperti itu. Gitu. Ini pembahasan masih panjang ini. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'. Besok masalah jima' nih. Ya. Dan pada tegang nih. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.